wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli nikmah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-akhir. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Muhajirin beserta undangan dan juga wabil khusus anak-anak yang kita cintai, tamu istimewa kita hari ini, yang mudah-mudahan semuanya dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Wabil khusus pengurus Majelis Taklim Al-Muhajirin atau juga pengurus Majelis Taklim Al-Kausar, apa tadi? Oh, Az-Zahra. Ya, Majelis Taklim Az-Zahra. Dan juga ketua RT ya, atau pengurus atau ketua DKM ya, ketua DKM Mushola Al-Muhajirin Bapak Haji Ahmad Fauzi. Ya, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan semuanya insya Allah saat ini sehat walafiat dan bahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena semata-mata nikmat Allah kita berada di sini. Satu acara yang indah untuk perwujudan bukti cinta kita kepada Allah, bukti uswah kita kepada Rasulullah kita buktikan untuk acara saat ini, yaitu merangkul untuk berbagi cinta, yang merangkul untuk menjalin kasih sayang terhadap mereka yang diistimewakan oleh Allah. Yang kita iringi anak-anak kita ini mudah-mudahan menjadi anak-anak yang selalu dilindungi oleh Allah, selalu mendapat bimbingan Allah, dan juga ditanamkan dalam hati mereka rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang semua yang mencintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, bersyukur juga bagi ibu-ibu semua yang hadir di sini, luar biasa. Tidak seperti biasanya, cantiknya melebihi biasanya, pancaran solehahnya melebihi biasanya. Karena saat ini momen kebahagiaan kita, momen kepuasan kita untuk membuktikan Islam kita kepada Allah. Kita tidak mau dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang mendustakan agama Allah. Makanya kita wujudkan saat ini, kita bergabung, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Cuma beda, saya sama ibu ini duduknya di bangku ya. Ini kelas VIP, kelas lansia ya sebetulnya. Duduk di atas ya, yang bisa jadi semuanya nanti akan mengalami pada suatu saat nanti akan mengalami tidak bisa duduk di bawah lagi. Tapi kelasnya aja naik menjadi kelas VIP, duduknya di atas ya. Ya, itulah sunatullah yang harus kita syukuri apapun itu. Yang penting bagaimanapun kondisi kita, kita bisa tetap berkiprah membahagiakan sesama kita. Ibu sekalian, apa yang sudah ibu lakukan luar biasa. Kita tahu apa balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memperhatikan anak yatim, memperhatikan fakir miskin, dan mau mengajak serta berbagi kepada mereka. Kehidupan adalah ujian, tidak ada satupun dalam kehidupan yang tidak diuji, karena ujian itu melekat dalam kehidupan kita. Ketika kita bosan, jenuh, benci kepada ujian, maka berarti kita bosan akan semua kehidupan. Oleh karena itu, apapun yang Allah berikan kepada kita, nikmati sesuatu yang indah, yang merupakan jalan ladang amal untuk kita menuju Allah, berjumpa dengan Allah dengan penuh keselamatan. Oleh karena itu, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa orang-orang yang menjadi donatur bagi mereka, pertama adalah mereka diistimewakan oleh Rasulullah ketika nanti di sorga berdekatan dengan Rasulullah. Apa yang Rasulullah sebutkan, ana wa ukafilul yatim ya kahada.
Aku dengan anak-anak yatim itu bagaikan ini nih, bagaikan telunjuk dengan jari tengah. Makanya kalau ibu yang mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada ibu, mau berapapun itu, yang penting rasa cinta dan rasa ikhlas. Ikhlas nggak Bu? Apa karena takut sama ketua? Ketua galak banget gitu misalnya ya. Makanya jadi kita pada ngeluarin, kita nggak Bu? Jangan ya. Kalau kemarin masih ada sedikit gerutuk, ngelis mulu, mau kagak ngelis kagak enak, mau ngelis juga lagi cekak gitu ya. Jangan ibu buang jauh-jauh, itu setan. Karena apa? Setan mak demen banget mengganggu kita supaya kita itu tidak lurus jalannya kehadiran Allah. Nah oleh karena itu Bu, luruskan. Karena apa? Kita sama dengan Rasulullah. Kita ketika kita memperhatikan anak yatim, bukan hanya memperhatikan soal santunan ya, keuangannya, walaupun udah hebat Bu tadi ya, 250.000 plus bikitan, oh luar biasa ya. Jangankan mereka anak kecil, kita aja dikasih 50.000 girang banget ya Bu. Ibu girang nggak Bu? Girang, rezeki dari Allah, mereka juga girang Bu ya. Cuma ungkapan gembira itu beda-beda Bu. Ada orang mengungkapkan gembira itu ya datang aja biasa aja, memang orangnya datang. Ada orang yang girang banget itu kelihatan di muka ya. Tapi apapun itu jalan kita untuk nanti berdekatan dengan Rasulullah di surga nanti Bu. Oh Masya Allah, makanya ikhlaskan. Kemudian yang kedua, orang yang mau ya berderma ya, donatur untuk mereka ya, maka Allah akan jaminkan masuk surga selagi orang itu tidak melakukan dosa besar yang belum minta ampun. Tapi kalau minta ampun tetap aja. Nah makanya berapa yang ibu keluarkan kemarin, ya Allah kalau tahu begitu mah pengennya yang gede gitu ya, yang banyak. Pengennya supaya semuanya kita aja nih yang menghandle gitu ya. Saking kita kagak punya duit gitu ya. Kalau punya duit mah semuanya tuh kita yang ngeluarin gitu. Karena apa? Itu jaminan Allah untuk kita masuk surga ibu. Jadi surga itu banyak jalannya. Makanya ibu jangan bersedih hati kalau jalan yang sebelah sini nih, jalan istri yang soleha, dizalimi oleh suami tetap sabar ya, itu dijamin surga. Ya saya mah jangan yang begitu dah, yang begitu mah kita belum kuat gitu ya. Ini nih kita jalannya yang ini dulu nih, yang nyantunin anak yatim, tapi kita uangnya berkorbannya itu banyak gitu. Karena itu jaminan Allah untuk kita masuk surga. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, apalagi ibu yang ibu akan terima nanti ya, kita terima, yaitu Allah akan menggabungkan, mengkelompokkan ibu-ibu di tengah-tengah orang-orang abrar, al-abrar. Siapakah itu? Yaitu orang yang dijaminkan, yang dimudahkan, bahkan ada yang tanpa hisab masuk surga karena kebaikannya, albirnya. Jadi semasa hidupnya selalu baik ya. Walaupun orang jahat dia tetap berbuat baik ya. Walaupun orang sudah keterlaluan dia tetap baik. Karena apa? Karena pada dasar dia orang baik, dia cinta kebaikan, dia lakukan kebaikan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jadi bahagia Bu apabila kita dimasukkan di golongan orang-orang abrar ya Bu ya. Kemudian apalagi Bu, yang menyantuni mereka juga ya, Allah akan memberikan kita sebuah investasi lang tabrur yang tidak pernah rugi. Karena apa yang kita berikan kepada mereka itu adalah jariyah. Selama mereka menikmati, selama yang kita berikan menjadi darah dagingnya, aktivitasnya, dia belajar, dia ibadah, ibu terus dapat. Apalagi ibu setahun 3 kali. Ibu jangan ngomong gini, males banget ngaji di musola muhajirin mah santunan setahun 3 kali yang kagak-kagak aja gitu ya. Jangan ibu, karena apa? Semakin kita terdorong bersemangat untuk memberi, semakin Allah mengucurkan rezeki untuk kita. Ibu nggak percaya? Percaya ya Bu? Percaya. Kalau yang nggak percaya karena tidak yakin. Makanya ketika ibu ngasih, Allah katanya ada balasannya kebaikan, katanya mendapatkan keuntungan, tapi kenyataannya mana? Kagak ada, karena tidak yakin. Jadi Allah tidak tunjukkan. Karena Allah mengikuti apa yang kita yakini. Ya. Nah oleh karena itu ibu, kita sudah membekali diri kita sesuai apa yang kita sudah pelajari, sesuai agama yang ibu sudah semat ya di dalam akal kita ya, di dalam hati kita.
Nah sekarang bagaimana pembekalan untuk anak-anak? Ibu bisa jadi nih, ibu-ibu undangan kita datangnya ke majelis taklim ya hanya waktu diundang doang. Bisa jadi nggak Bu? Hah? Bisa jadi. Dan bisa jadi anak-anak juga yang kita undang sekarang dia datang ke pengajian cuma waktu kali ini doang. Kalau nanti diundang lagi ya datang lagi, kalau enggak ya enggak. Bisa jadi seperti itu. Padahal ibu kalau kita menyadari ya bagaimana Allah menciptakan kita yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum, ketika kita bersyukur kepada Allah maka Allah akan tambahkan segala kebutuhan kita. Ma yaf'alullahu bi'adabikum syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab diri kita apabila kita beriman dan bersyukur kepada Allah. Makanya ibu kita udah bersyukur nih Allah kasih rezeki ya Bu ya. Tambahkan agar kita tetap mensyukuri nikmat Allah dengan mengiringi mereka Bu dengan doa dan harapan kita. Ya, pandang mereka dengan hati. Ya, jangan apa ya? Jangan apa yang kita sudah keluarkan kita iringi dengan makna wa ada. Apa Bu itu? Yaitu dengan ungkapan yang menyakitkan untuk dirinya, membuat dirinya itu malu. Bu ya. Jadi kedatangan mereka itu adalah orang bagian kita ya, hamba yang Allah cintai, bagian dari kehidupan kita yang harus kita sayangi. Dan anak-anak ibu ya yang saat ini duduk di sini, ingatkan diri kalian ya. Apa yang diingatkan? Untuk apa sih Allah menciptakan kita? Kenapa kita ada di muka bumi ini? Padahal kita nggak pesen, padahal kita tidak juga request untuk yang ganteng, hidup mancung, yang kaya raya, nggak ada request itu. Karena apa? Semua kehidupan sudah ada dalam genggaman Allah. Suka dan duka silih berganti, plus minus pasti ada di dalam diri kita. Ya, kesulitan dan kesenangan juga akan Allah beri, semuanya dengan adil. Oleh karena itu perlu kita ketahui dalam surat Az-Zariyat apa yang dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kata Allah jin dan manusia. Kok disamakan kita sama jin Bu? Ya kagak apa-apa, emang kita hidupnya barengan di dunia. Cuma mereka nggak kelihatan, kita kelihatan. Jadi Allah ciptakan kita semuanya di muka bumi ini tiada lain illa liya'budun, untuk pengabdi, untuk menyembah kepada Allah. Ya, bagaimana caranya menyembah? Ya Allah sudah kasih tahu ibu. Ya, artinya apa Bu? Kalau ngaku Islam jangan setengah-setengah tuh. Pengajian ada di mana-mana, jangan banyak alasan. Alasan apa? Aku mah ngaji di situ nggak level, mereka baca Qurannya udah bagus-bagus, aku mah Iqra 1 aja belum lulus. Jangan. Makanya ibu yang udah pinter juga jangan suka pada ketawain kalau nggak bisa baca orang tuh. Ketawain hari gini masa nggak bisa baca, kemana aja lu kemarin gitu ya. Jangan diketawain dengan apa? Dia udah mau bergabung sama kita aja, itu satu apa Bu? Satu jariah kita, satu dakwah kita, satu kebaikan kita. Sambutlah dengan hangat, sambutlah dengan familiar, sambutlah dengan kekeluargaan. Nah jadi memang kita harus sadar Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ibadah yang seperti apa ibu? Sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan kepada kita dalam surat Toha. Apa yang dikatakan? Inni anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Fa'abudni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholati lidzikri, yaitu dengan tunaikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi ibadah apa yang kita lakukan? Yang utama adalah sholat. Ibu jangan dibilang loh Bu, orang yang duduk di pengajian, rajin di pengajian, sholatnya nih udah jempol semuanya, jempol 4 lagi. 2 di atas, 2 di bawah, jempol 4. Tidak ibu. Makanya juga yang belum benar ya jangan berkecil hati. Tidak ibu. Karena apa? Ya setannya lebih tinggi, ya godaannya lebih keras. Makanya ada juga tuh orang yang ngaji duduk di pengajian tapi sholatnya belum beres, masih belang bentong gitu ya sholatnya.
sholat enggak. Makanya ibu yang belum benar sholatnya jangan kecil hati, yuk ada kemauan untuk memperbaiki. Karena apa ya, ketika kita pun harus mempertanyakan kepada diri kita untuk apa Allah ciptakan kita dan apa yang harus kita lakukan dalam penciptaan Allah kepada kita. Ibu, walaupun saat ini hidup ibu itu ada sesuatu kendala yang sulit banget, tapi ibu jangan ingat kendalanya itu, tapi yang ibu ingat adalah saat titik kebahagiaan ibu. Cuma orang yang jelek doang, yang hatinya busuk, hatinya dengki, hatinya burik, hatinya sakit ya, yang mengingat orang-orang siapapun itu termasuk Allah, yang diingat hanya kesulitannya doang, hanya jeleknya doang. Dari dulu aku hidup miskin, mak bapakku miskin, kakek nenekku juga. Kata kakek nenekku yang waktu itu sebelum mati, dulu juga mamanya, bapaknya begitu juga. Berarti memang Allah nggak adil terhadap kehidupanku, gitu ya. Itu jangan ingat ibu itunya, ya. Atau ada orang yang mengingat, iya aku mah nggak bisa melanjutin sekolah karena dulu mak bapakku boro-boro SD aja nggak lulus. Kakekku ya boro-boro dia sekolah juga, ya. Jangan diingat itunya ibu. Siapapun itu saat ini ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sisi yang nggak enaknya yang kita ingat. Karena apa bu? Ketika kita mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, disitulah ada rasa cinta yang bersemi. Sama ibu sama suami begitu juga bu. Ketika suami nyakitin ibu, jangan diingat nyakitannya. Diingatnya dulu waktu pacaran tuh indah banget. Pacaran dulu kagak pacaran ya. Waktu habis ta'aruf tuh rasanya indah banget, kalau ketemu bersemi-semi, deg-degannya enak banget gitu ya. Terus ada panas dinginnya juga. Terus pas kita tahu dia mau lewat, kita langsung ngaca aja ngaca. Itu yang ingat semuanya itu yang diingat bu enaknya. Apalagi waktu pengantin baru, masya Allah indahnya udah gak ketulungan ya bu ya. Apalagi waktu hamil pertama, waduh nggak bisa dibayangkan cintanya. Waktu hamil pertama dia ngomong terima kasih dulu sama kita bu. Sehari diciumin apa 30 kali itu kita. Masya Allah dihitungin pagi berapa siang berapa. Itu ya bu. Kalau itu yang ibu ingat-ingat, sayangnya dia, baiknya dia, kelebihan dia, maka nanti akan terkikis tuh rasa bencinya. Makanya kalau digedek banget jangan dilihatin suaminya, nanti akan tambah gedek gitu ya. Ya, kalau gedeknya udah baru deketin lagi deh tuh, semprot minyak wangi. Nah kita wangi sendirian, lakinya kagak wangi, kita semprotin juga laki, serut semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, supaya pabu enak, kitanya juga nyaman. Artinya apa bu? Yang diingat-ingat oleh kita adalah kebahagiaannya. Ini anak-anak juga begitu sayang ya. Ingatlah kelebihan Allah, kebesaran Allah. Jangan sesali kelahiran kita di dunia ini. Kenapa aku tidak seperti si Anu? Kenapa aku tidak seperti dia tuh? Kenapa aku enggak seperti temanku yang itu tuh? Jangan. Karena apa? Masing-masing orang punya takdir masing-masing. Intinya Allah memberi itu untuk apa? Untuk kebahagiaan kita semuanya, supaya kita itu baik. Allah menganggap kalian itu memang terbaik, ayahnya dipanggil duluan. Ya, jangan sedih. Nih ibu-ibu juga banyak nih yang udah yatim piatu. Tuh, sama sih juga yatim piatu. Jangan sedih, kita ada temennya. Ya, jadi nggak terus itu hiburan ya bu. Hiburan dan ayah itu hiburan, bukan aku doang sendiri, itu nenek-nenek yang pada lincah-lincah itu juga sama aku yatim piatu. Malah aku mah cuma yatim, kata yang satu iya, aku piatu. Tuh ya pada tuh yatim piatu tuh berjejer tuh, belakang yatim piatu mulu kan ya. Ya, itu dia tetap bahagia. Biar udah nenek-nenek masih rajin selfie deh. Katanya hidupnya bahagia, senang. Ya, kenapa kalah anak muda harus semangat hidupnya? Karena apa? Masih jauh ke depan yang kita song-song cita-cita kita, makanya harus punya impian. Jangan sampai anak kita nggak punya cita-cita. Ketika kita tanya, nah ini juga boleh nih anak ditanya satu cita-citanya. Kalau ada satu bilang,
Saya nggak punya cita-cita Bu, harus sebelum punya cita-cita jangan pulang dulu keluar dari sini. Karena apa Bu? Kita harus push mereka, kita harus motivasi mereka agar apa, mereka itu semuanya wajib punya impian. Bahkan kalau bisa Bu, jangan satu impiannya. Ada lagi, nah mau jadi apa? Aku Bu mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi kiai. Waduh banyak anak, nggak apa-apa, biarin Ibu, bagus. Kita aminkan aja Bu, amin ya Allah, mudahkan jalannya. Karena apa? Jadi pilot, bisa nggak Bu dia jadi dokter? Bisa, orang dia cerdas, kuliahnya 2, pilot juga, dokter juga. Terus dia bisa nggak Bu jadi insinyur? Dia bisa jadi arsitek, orang masih TK dia jadi gambar mulu, nggak berhenti. Jadi dia pinter gambar, jadi arsitek. Dia bisa nggak Bu sekalian jadi kiai? Bisa, kenapa enggak? Karena waktu di TPA tuh dia belajar pidato, mulu pidato. Akhirnya dia pinter. Bisa itu semua. Yang penting apa Bu? Sebagai orang tua harus nge-push, jangan mematahkan bakat anak. Anak bakat apa Bu? Mahal banget bakatnya sepak bola. Jangan jadi sepak bola, mau jadi apa? Mau jadi sepak bola? Bola antuk dirame-rame yang agak pada aja gitu bisa. Jangan Ibu, karena apa Bu? Apapun ya, bakat seseorang kembangkan. Bakat copet gimana Bu? Ya, apapun bakat orang itu kembangkan. Karena apa? Semuanya itu pasti bermanfaat untuknya. Cuma memang Ibu harus banyak berkorban. Nih, Ibu yang ada pelit nih, ada nggak wajah pelit ya? Nggak ada, enggak semuanya. Nah, Ibu yang pelit ya. Ini kalau di sekolahan, Bu, anak Ibu ada kegiatan apa Bu? Gitu. Ini ada kegiatan, ini bela diri Bu. Boleh. Bu, bayar nggak Bu? Gitu. Pas kata ibunya bayar, bayar. Anak saya mah nggak suka Bu, ya itu ya. Lagi kalau begitu tuh jamnya tidur tuh, tanya ketahuan banget ibunya pelit, jangan mau ngeluarin duit. Kata gue yang satu, enggak Bu, nggak bayar. Anak saya memang suka banget itu bela diri. Mendasar itu mah pelit ya. Jangan begitu Bu. Ya didukung walaupun mahal, apalagi sih itu yang biaya mahal. Tuh masuk klub sepak bola kan mahalnya Bu. Mahal, bajunya mahal, semua mahal. Nah masukin Bu, ya. Kalau Ibu nggak mampu, minta ajak tuh saudara kita, ajak tuh anaknya yang udah kerja, tuh adikmu tuh mau jadi pemain sepak bola, ayo kita rame-ramein dah. Dirame-ramein itu Bu, supaya berkembang. Karena pada anak kalau dikembangkan bakatnya, maka hidupnya akan berwarna, hidupnya akan semangat, hidupnya akan ada ya gambaran masa depannya. Nah jadi itu ditopang. Tapi yang utama apa Bu? Ketika ditanyakan apa yang kamu lakukan di dunia ini, ya, yang paling utama yang kita lakukan adalah Ibu. Jangan cuma dilesin matematik, jangan cuma dikursusin sepak bola dan lain-lain, tapi yang utama Ibu pupuk sholat. Ya Bu ya, sedih banget Bu. Ibu boleh nangis nih sampai sekarang nih, yang anaknya masih malas sholat. Ibu boleh nangis di sebelum kita mati, sebelum Allah mencabut nyawa kita, kalau anak kita ternyata di sholatnya masih disuruh mulu. Ya, Ibu juga boleh nangis kalau ngerama Allah lah, anak udah punya anak sererogan ya, tapi sholatnya masih kagak mau gitu ya. Nah itu boleh nangis karena apa? Itu hasil karya kita Bu. Kurang apa kita mendidik, kurang apa kita mencontohkan, kurang apa kita membiasakan memberikan refleksi agama semenjak dalam kandungan. Semua kita lakukan. Tapi kenapa Bu, dia sholatnya susah banget, padahal udah dibuang ke sekolah agama. Kalau dibuang nggak diurusin ya. Padahal udah dimasukin ke sekolah agama, dia tanggung-tanggung sekolah pesantren, karena orang bilang Ibu kalau mau anak Ibu selamat, tegain untuk berpisah pada anak, masukkan ke pesantren. Apalagi anak yang memang udah minta di pesantren. Ada nggak Bu anak yang minta di pesantren? Ada. Ibu tanya, anaknya teman Ibu tanya, Tong, emang kamu masuk pesantren Tong? Iya Tante. Oh gaya banget ini Tante. Ya iya Tante. Emang kenapa Tong? Enak banget kamu masuk. Ini anak saya mah nggak mau. Kamu mau dong? Iya, habis di rumah bapak galak banget. Wah, itu kan bukan karena itu Bu. Ya, itu ada hati-hati Bu, karena kalau Ibu sekarang ada karena masukin anak pesantren, Ibu langsung istighfar,
langsung banting setir, jangan bu, karena nggak dapat apa-apa nantinya. Artinya apa bu? Nggak berkah tuh ilmunya bu, nggak pernah. Karena apa? Maunya lain. Ada yang maunya, iya sih masuk ke pesantren, kenapa emang? Ganggu banget, aku susah banget kalau lagi mau main handphone sama anak gitu ya. Lah masuk ke pesantren gara-gara dia pengen bebas main handphone, gara-gara dia pengen bebas arisan. Jelek, ini yang baiknya, gara-gara dia pengen ngaji, jadi sekampung tuh tiap hari dia ikut ngaji aja. Bu nggak punya anak saya udah semuanya udah aman di pesantren, enak, udah kagak ngurusin. Karena nggak mau ngurusin, itu ibu sulit nantinya. Berkah ilmunya sulit, makanya ibu banting setir karena Allah, karena pengen memperbaiki anak kita, karena ingin keturunan kita soleh-soleha, karena ingin mereka itu ya orang yang difaqihkan dalam agama. Jadi kita push sholat. Boleh nggak bu menghukum anak kalau nggak sholat? Boleh bu? Ya boleh ibu. Karena apa bu? Ya 7 tahun katanya ya perintahkan sholat kata Rasulullah. Pukullah ketika umur 10 tahun. Ini umurnya udah berapa nih? Tahu sholat nggak tahu? Sholat sayang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar dia bonggong dikit kita mah alhamdulillah. Kita alhamdulillah aja. Kita dorong ya. Bukan didorong begitu bu, disetin bukan. Maksudnya kita support, kita motivasi. Oh cakep banget, alhamdulillah. Sebab apa bu? Yang utama sholat. Yang pertama dihisab adalah sholat. Semua amal perbuatan yang utamanya sholat. Kenapa ibu? Karena amal semuanya akan buruk apabila sholatnya buruk. Amal semuanya yang lain akan baik apabila sholatnya baik. Makanya kita juga ibu-ibu jangan sholat kita harus sholat benar banget. Nah, ibu mau tahu ibu sholat benar ya? Emang ibu yakin udah Allah udah terima? Ya nggak boleh ibu sampai boleh percaya diri, boleh sholat kita bagus diterima, tapi jangan terlalu percaya diri. Harus ada bu rasa khawatir, rasa takut apa bu? Sholat kita belum beres seukuran umur kita. Kalau kita dibandingin ya bocah itu mah sholat kita udah cakep banget bu. Tapi dibandingin umur kita yang udah berapa tuh? 50 tahun, 60 tahun, dan 70 tahun sholatnya masih kayak gitu, bener apa kagak itu? Ya kan kayak gitu. Nah jadi semuanya ibu kalau masa sholat yang kecil, ayo sholat sabar, fastabir 'alaiha, bersabarlah dalam menyuruh anak-anak cucu kita juga sholat ya. Yang kecil biasakan sholat, yang udah remaja jangan bosan-bosan suruh juga. Yang udah dewasa, udah kuliah jangan malu hati, suruh juga dengan baik-baik bu. Habis diomelin udah dari kecil kita ngomelin nyuruh sholat. Masa udah pemuda ya udah kuliah masih diomelin juga. Kalau diomelin mah usia SD ya bu ya. Ya kalau TK didampingin, kalau SD diomelin, SMP juga masih boleh diomelin. Kalau SMA mah udah nggak boleh diomelin, tapi pakainya apa bu? Mujadalah, pakainya diskusi. Ya, jadi kita diskusi sama anak itu supaya apa bu? Oh sholat, intinya sholat. Ya terserah deh yang lain bu, dia kagak kaya kayak dia biarin dia jelek kayak biarin deh, yang penting sholatnya itu jadi utama. Karena apa bu? Celengan kita bu orang tua. Ya kalau anak sholat itu kita orang tuanya udah aman, tapi kalau anak nggak sholat, masya Allah bu, berat banget. Yang paling berat suami ibu bapaknya. Ya anak semuanya ya sholat, jangan kasihan tuh ayah kalian yang sudah mendahului ya. Kalau harus terus menanggung siksaan dikarenakan anaknya yang gak mau sholat, makanya ibunya jangan enak sendiri, udah aman aja. Karena apa? Suaminya ninggalin warisan banyak, tenang aja, udah gajen-gajenan juga tenang aja, anaknya kagak disuruh sholat bu ya. Jangan itu suruh sholat semuanya. Ya anak gede juga, menantu juga suruh semua sholat, jangan bosen. Biarin dia mau marah, dia mau ngamuk, suruh, pokoknya suruh. Kalau dia nggak sholat juga kita udah suruh bu, udah urusan dia dah tuh. Kita mah yang penting ngomong baik-baik. Tapi kalau anak segini jangan terserah dah, kamu masuk kuburan mana kek, mau ngungsep kek, bodo amat. Mama mah udah capek ngasih tahu kalau mau segini nggak boleh kayak gitu bu. Kalau udah punya anak baru dah tuh kasih pilihan begitu, bebas. Kalau anak kamu begini mak, kenapa sih mak? Ya saya susah banget sholatnya, ya udah gue kuburin sini biar mau sholat. Ya karena apa bu? Orang kalau mau sholat harus dikuburin bu. Dia merasakan dulu kuburan enak nggak di kuburan tuh, kesekep ya.
Nah, supaya apa Bu? Maksudnya berubah. Ya, jadi ada tuh apa ya? Ospek ya. Nah, ospek itu ada ospeknya dikuburin Bu. Jadi kayak siksa kubur kalau mengalami. Maksudnya biar bagus gitu ya. Ya. Jadi itu kewajiban yang harus kita lakukan, sholat. Kemudian apa lagi Bu? Apa cukup sholat doang? Ya enggak Bu. Orang Islam bukan sholat doang, bukan satu-satunya kebajikan yang Allah ajarkan kepadamu dengan engkau sujud tundukkan kepalamu di hadapan Allah. Tapi kebajikan yang sebenarnya bla 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 bla. Itu kan dalam surat Al-Baqarah. Apa ibu yang harus lakukan? Ibu ajarkan dia agar cinta Al-Quran. Ibu berdosalah ibu apabila ibu baca Al-Qurannya cuma di Al-Muhajirin doang, di rumah kagak sempet ya. Apa katanya Al-Quran kan kita liatin aja dari jauh tuh udah pahala gitu ya. Saya mah tiap hari ngeliat Quran doang, ngeliat Quran terus ke pasar, ngeliat Quran jualan, ngeliat Quran lihat Quran dari jauh. Jangan ibu, itu mah buat orang yang baru Islam. Nah ibu mah udah lama banget ikut ngaji di sini udah berapa puluh tahun ya. Gak boleh Quran cuma lihat doang tapi dibaca. Karena apa? Kalau kita membaca dengan cinta, dengan ruh, dengan keikhlasan, anak tuh nggak pakai disuruh juga udah ngikutin kita Bu. Tapi nggak bisa kalau ibu doang. Ibu harus kerjasama sama bapak. Ibu rajin banget tiap saat buka Quran bapaknya ogah banget ya, susah juga. Karena anak yang diikuti adalah yang paling nyaman dan enak buat dia. Antara orang baca Quran sama orang lagi nonton TV atau main handphone, enakan nonton TV. Makanya yang dia tiru bapak moyang yang dia tiru, bukan emaknya yang lagi baca Quran. Ya, makanya memang harus sabar-sabar dalam hal soal ini. Al-Quran. Sebab apa Bu? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajar. Keluar itu nggak ada yang benar. Belajar mengajar. Ibu ngapain di sini Bu? Belajar. Ibu ngapain Bu di luar sana? Mengajar. Cuma dua ibu dapat. Ini anak-anak juga begitu Bu. Jangan sampai nih anak agak punya grup pengajian, ya harus ada. Di mana grup pengajiannya? Karena apa? Miris banget Bu. Orang yang ngaji aja nyangkutnya susah. Akidahnya wallahu a'lam. Ibadahnya kadang-kadang didengerin kalau anak-anak masih pemuda, masih remaja, apalagi yang tidak tergabung dalam pengajian. Siapa yang salah Bu? Kita orang tua. Berat urusan kita. Jangan bilang gini, oh kita mah enak perempuan, oh bapaknya biasanya ditanggung jawab, kita mah enaknya enggak Bu. Sama ya. Iya memang yang ditanya yang berat si bapak ini kalau anak nggak sholat nggak mau baca Quran. Tapi sama kita juga. Karena apa Bu? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu tuh pemimpin, kita juga sama pemimpin dan akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban tentang apa yang kita pimpin. Makanya sama kita juga. Us anak ngaji, biarin omelin dia apa muntah kayak biarin. Karena apa? Ya kalau orang udah tahu mak sholat indah banget. Karena apa? Di balik sholat hati tenang, di balik sholat ada hiburan, di balik sholat ada kita percaya diri, di balik sholat ada kasih sayang dan cinta Allah. Jadi orang yang ibu-ibu yang udah sholat tetapi rasanya ibu masih apa namanya? Masih mencekam, ibu udah sholat tapi ibu nggak tenang, ibu udah sholat hati ibu masih busuk aja, berarti ibu belum sholat. Itu tandanya. Tanya diri kita masing-masing, kita udah tenang nggak kalau sholat? Kita bisa khusyuk nggak dengan sholat? Apa yang ibu rasakan? Kalau ibu masih rasa biasa-biasa aja, belum benar itu sholat ya Bu. Itu aja tandanya. Karena sholat itu kan kumpulan zikir. Zikir itu tatma'innul qulub ya, akan membuat hati tenang. Kalau sholat kagak ada tenang-tenangnya, kagak berasa apa-apa gitu ya. Ya itu berarti harus diperbaiki. Jangan malu perbaiki. Apa yang salah, cari kesalahan sendiri supaya bisa memperbaiki. Dan juga apa lagi Bu? Amal-amal yang lain, amal perbuatan yang lain ya, yang Allah suka, kebajikan, berbuat baik, termasuk juga amal-amal soleh, termasuk akhlakul karimah. Karena apa sayangnya anak ibu ya? Karena ya innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Rasul kita itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan nih akhlak kita sayang, untuk sempurnakan. Makanya sopan santun dijaga, bicara sama orang tua jangan sekali-kali melotot.
Kalau zaman dulu orang nggak ada yang berani nantang orang tua, takut. Zaman sekarang menantangin Bu. Ibu bersyukur kalau anak ibu enggak, anak saya mah enggak gitu. Alhamdulillah bersyukur banget, berarti ibu anaknya bagus sehingga menurun pada anak. Ya, ada anak kalau dikasih tahu tuh nyaut. Emaknya udah kayak apa? Kayak emaknya yang dibully jadinya. Ya ada anak kayak gitu. Karena apa Bu? Akhlak Bu, sering-sering bacain kisah Rasulullah, sering-sering ajarkan ya contoh dari anak-anak Rasulullah, sahabat Rasulullah, ya sering-sering juga kita ceritakan orang-orang soleh kepada anak-anak kita. Ya, susahnya kita Bu sekarang lebih bisa anak-anak teknologi daripada kita. Handphone kita mah dia obrak-abrik mulu sama dia Bu, mami jema gitu ya. Tapi handphone dia mah susah kita buka. Ya, kita mau buka ada kuncinya. Kita tanya, mama kepo banget mau apa sih gitu. Giliran dia kata kepo kita. Giliran punya kita dia lihat melulu. Padahal Bu periksa handphone anak itu yang benar. Bu pernah nggak begitu Bu? Pura-pura kagak peduli, buka aja kagak bisa. Ya, orang dia kunci, kita nggak tahu isinya apaan itu handphone dia. Isinya apa udang, apa oncom, apa-apaan kita nggak tahu tuh. Ya, itu memang itu kesalahan kita Bu, kelalaian kita. Ya, harusnya kita tahu perkembangan anak kita, pergaulan anak kita itu dari isi handphone itu. Ya, nah, jadi ibu jangan kita berhenti ya untuk ngajarin anak kita. Pokoknya sampai kita mati itu jangan berhenti, berusaha. Tapi ada orang yang nggak usah lah kita ngeliatin isi handphone, yang penting ajarin aja dia tauhid, ajarin akidah, ajarin akhlak, ya nggak apa-apa kalau gitu, berarti udah percaya. Biarpun anak kita kos sendiri yang di ujung belum, kita udah percaya sama Allah bahwa dia itu betul-betul takut sama Allah, cinta sama Allah, itu yang enak Bu, bahagia banget. Tapi jarang itu Allah kasih kecuali dengan perjuangan kita dulu. Ya, nah, jadi itu yang kita lakukan. Dan juga anak-anak ibu ya, kematian itu tidak hanya nih yang tua-tua duluan tuh. Kalian tahu, saya kayaknya mati duluan, nggak begitu ya sayangnya. Kalau orang mati mah anak kecil aja, anak dalam kandungan aja ada yang mati. Artinya apa? Karena kematian itu pasti ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya wa ilaina turja'un. Kita pasti akan kembali, maka persiapkan kematian. Jadi bukan cuma ibu doang yang rajin ngaji persiapan kematiannya, ibu muda juga itu. Ya nggak tahu apa besok dia mati, apa pulang dari sini dia mati ya. Ya bagaimana amalnya? Sudah siap belum banyak amal ya? Sedangkan apa yang mengikuti jenazah itu ke dalam kubur apa Bu? Keluarganya, apalagi hartanya dan amalnya. 3 tuh yang iringin tuh jenazah. Keluarganya sampai mana? Keluarganya sampai kuburan udah pada pulang, satu-satu pulang. Tinggal 2 apa tuh? Hartanya. Emang hartanya ngikutin? Yang ngikutin. Ibu jangan bilang harta nggak dibawa mati, apa kayak gitu banget. Harta dibawa mati Bu. Harta ibu peruntukan apa itu dibawa mati ya. Ada nyangkut di dalam kubur berupa apa? Penyaluran harta. Jangan dibilang sekarang ibu nih nyantunin itu harta ibu nggak sampai itu ibu bawa nanti dalam kubur. Bisa jadi anak ini nanti yang memberikan syafaat kita di alam kubur. Ketika ditanya anak ini tak itu cinta banget sama ibu itu, kayaknya teduh di lantai enak gitu ya, sehingga dia sendiri ngedoainnya tanpa diketahui. Doa yang paling bagus adalah doa yang orang yang didoakan itu tidak tahu. Jadi ibu kalau mendoain orang jangan pamer. Doain dipasang di ini, didoain. Saya doakan Ibu Aisyah ini supaya rezekinya banyak, supaya sehat, karena tadi habis bagi duit kita jadinya Pasang status. nggak sampai itu mah ya. Itu karena ada pamrih ya. Doa mah ibu yang nggak tahu deh, anak-anak ini kita anggap sepele, bisa jadi dia jadi syafaat kita nanti di alam kubur. Amin. Padahal kita ingat ya Allah ngasih duit dia kemarin cuma ngelis 200.000 ya, tapi Masya Allah timbul dalam kita, ya Allah kiranya Engkau kembalikan aku ke dunia ya Allah. Kalau Engkau kembalikan ya Allah, sesungguhnya aku menjadi orang yang mau bersedekah, aku tambahin anak itu, ternyata anak itu ijabah doanya kepadamu ya Allah. Kayak gitu. Jadi sampai Bu harta, yang paling sampai adalah amal kita tuh, kaki kita tuh, bulu kakinya jatuh di mana aja tuh ya, itu nanti jadi saksi di bumi, yang jadi saksi kemana aja tuh perginya ya. Selama balik punya catatan sampai kita mati kemana aja itu dilaporkan nanti
Jadi kita semuanya kenapa siang-siang begini kita kumpul di sini, karena kita pengen pulang kampung dalam keadaan selamat. Kita pengen pulang kampung itu membawa banyak bekal yang nanti kita persembahkan kepada Allah, dan Allah terima bekal kita sehingga kita mudah berjumpa dengan Allah bersama Rasulullah. Ya, yang terakhir Ibu, kita iringin anak-anak kita ya Bu ya. Doakan Bu dengan sepenuh hati, setulus ya, tulusnya ya, agar Allah selalu memberikan perlindungan itu kabi kalimatillah kita, agar Allah selalu memberikan perlindungan mengiringi anak-anak ini. Mengiringi apa Bu? Mengiringi ketaatannya, mengiringi agamanya, mengiringi kecerdasannya, mengiringi derajat dunianya, dan juga mengiringi derajat akhiratnya. Ya Bu ya, amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup ya Bu, sudah jam 3. Sekalian doa. Ya udah Ibu, mari sama-sama kita ya tundukkan kepala kita bermunajat kepada Allah. Apa yang kita munajati tiada lain ya, itu adalah untuk diri kita sendiri semuanya, untuk keluarga kita, dan juga untuk terutama anak-anak kita yang saat ini sedang ya bersama kita. Ya, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan kekuatan, orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Oleh karena itu mari Ibu kita ala hadiniya wa ala kullatin nasarihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Arhamar Rahimin, irhamna, ya Arhamar Rahimin, salimna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsin tarfata 'ain wa aslih li sya'ni kullahu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ilal khairi kharabana wa anis syarri ab'idna wa aqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb kami, pada sore hari ini kami berkumpul di tempat yang indah ini. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah keberkahan tempat ini ya Allah, Mushola Al-Muhajirin ya Allah, agar banyak orang-orang yang merindukan untuk berada di dalamnya ya Allah. Amin. Untuk beribadah di dalamnya ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kekhusyuan bagi orang-orang yang beribadah di dalam mushola ini ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb kami Majelis Ta'lim Al-Muhajirin ya Allah, dengan niat baik semata-mata karenamu ya Allah mengadakan acara ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbani, taqabbalna ya Allah, terimalah apa yang sudah kami berikan saat ini ya Allah. Amin. Sebagai satu amalan yang mendapat nilai yang tinggi di sisimu ya Allah. Amin. Yang mendapat keridhoanmu ya Allah, yang mendapat balasan kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami,
Kami iringi permohonan kami ya Allah untuk anak-anak kami ya Allah, termasuk anak-anak yang saat ini kami undang datang ke sini ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami dengan izin-Mu ya Allah, panjangkanlah umur mereka, panjangkanlah umur kami semuanya ya Allah. Sehatkanlah jasad kami, sehatkanlah batin kami ya Allah. Terangilah hati kami ya Allah di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Tetapkanlah iman kami ya Allah di dunia wal akhirah ya Allah. Baikkanlah amal kami ya Allah. Luaskanlah rezeki kami ya Allah. Rezeki yang halal, rezeki yang barokah ya Allah. Dekatkanlah kami kepada kebaikan ya Allah, dan juga jauhkanlah kami kepada kejahatan ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, hanya kasih sayang-Mu yang kami harapkan ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah berikanlah keberkahan di mana saja kami berada ya Allah. Tempat ini ya Allah, rumah-rumah kami ya Allah, dan di mana saja kami beraktivitas ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sampai di rumah, selamat juga keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah disampaikan oleh beliau, ini dari ilmu yang bermanfaat untuk kita. Selanjutnya yaitu pemberian santunan untuk yatim, duafa dan lansia yang akan diberikan oleh Ustazah Hajjah Siti Aisyah. Untuk adik-adik yang namanya disebutkan dipersilahkan untuk berdiri. Nanti tolong diarahkan ya Ibu Turut, nanti sama Ibu berjejer biar kita sekalian foto bareng ya. Nanti diarahkan sama Ibu Latifah sama Ibu Suryani. Marisa, salim dulu sini sama Ibu Guru sama DKM. Ini Bapak RT dekat Bu Rahman. Salim semuanya sama Ibu Guru. Kak Eva ini tolong diarahkan dulu Pak. Ini yang buat Bu Guru. Sini nanti salim semuanya. Ini kiniannya Eva ya. Itu punya Bu Guru di bawah. Ya. Raihan Madura. Tolong ya. Fajar. Yang kecil duduk aja. Nah, Fajar. Fajar mana? Oh itu. Ini nih, salim dulu nih. Salim dulu Mbak Ibu. Anggi. Satrio. Satrio. Norma Yunita. Norma Yunita. Nah itu mah yatim gede. Raihan Buyani. Raihan. Kamelia. RT. Ini gede nih. Gede itu. Radit. Radit. Widya. Hamza. Erin.
Bintang. Nah, ini gede nih. Nah, sini. Dania. Buleha. Ica. Nggak usah berdiri. Belum kan mau bawa barang. Siti Nur Fajrina. Salim deh. Sarah. Aduh manis, soleha, jadi anak pintar ya. Foto dulu. Sarah. Eka. Putra. Putra. Zulfa. Maaf ya. Ini nih. Udah dikasih. Atar. Ini udah kerjakan nih. Angga. Dahlia. Kentengannya udah kan? Fadil. Biar rajin ke musola, ngaji. Damar. Bang Kipur, nggak datang ya? Maju. Semangat. Muhammad Ihsan. Foto. Lihat nih. Foto. Belum baik. Duduk situ. Alfa. Alfa. Yang rajin ya. Ya. Jadi anak soleh. Limbong. Ibu Asma. Semangat ya yang rajin tadinya. Ibu Sopani. Ya, foto semuanya lansia juga. Foto. Foto. Ibu Tuti, lansia juga ikut foto. Ayo. Aku ikut foto juga kali ya. Ibu Tuti. Foto. Ibu Apso. Kak Tuti. Ibu Apso. Ibu Rum. Ya. Dewi. Yang rajin ngajinya. Ibu Yani. Nih terajin nih. Yang rajin Bu ngajinya Bu. Yang rajin ya. Giliran Bu Yani baru. Dah, sekarang kita pada bareng dulu sama Bu Guru. Bu Guru di tengah-tengah kali ya, duduk. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri.
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي يا رسول الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي يا رسول الله أنت شمس